sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Jessica Saban dan Harvey York tiba-tiba diserang sejumlah kelompok pembunuh. Mereka menggunakan Royal Flush dan jarum bunga pir badai hujan. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6905 sampai 6909. Chapter 6905. Jessica Saban menemukan bahwa meskipun Harvey York berbicara secara umum, dia hampir menceritakan semua yang dia lakukan di Walsing akhir-akhir ini. Dan dia tahu betul bahwa begitu Harvey York memberitahu keluarga Wright dan keluarga Yates tentang ini, maka orang-orang ini tidak hanya akan melenyapkannya, tetapi juga seluruh keluarganya. Yang paling penting adalah Harvey York dengan mudah menebak bahwa orang di belakangnya adalah Dan Parker. Hal itu membuat Jessica Saban ketakutan. Dia sangat takut dengan pemahaman Harvey York yang sederhana, langsung dan jelas. Dan orang terakhir yang membuat Jessica Saban merasa seperti ini adalah Dan Parker. Tepat ketika Jessica Saban ragu apakah akan menjual Dan Parker, Harvey York tiba-tiba menyipitkan matanya sedikit, dan matanya tertuju ke lorong tidak jauh dari situ. Beberapa anak sedang berkejaran dan berkelahi di lorong, yang membuat suasana agak bising di lingkungan yang sunyi ini. Tetapi banyak orang hanya meliriknya dan tidak terus memperhatikannya. Tapi Harvey York bisa merasakan ada yang tidak beres. Pada saat berikutnya, Harvey York mencium bau tembakau yang samar. Hampir tanpa sadar, Harvey York menarik Jessica Saban, dan dengan cepat melemparkan dirinya ke belakang sofa di satu sisi. 2. Hampir pada saat yang sama, balon di tangan anak-anak itu meledak, dan serangkaian jarum perak yang padat ditembakkan dari dalam. Dan arah yang terkunci adalah tempat Harvey York dan Jessica Saban baru saja berdiri. Jika bukan karena tindakan cepat Harvey York, mereka berdua mungkin telah menjadi saringan saat ini. Selain itu, banyak penumpang yang terkena dampak berteriak, dan semua orang ini bergegas pergi, masing-masing dengan ekspresi ketakutan. Orang-orang yang terlihat seperti anak-anak itu juga langsung mengangkat jubah di tubuh mereka saat ini, dan mengeluarkan senjata api mereka. Baru pada saat ini, Harvey York melihat dengan jelas bahwa orang-orang ini setinggi anak-anak, tetapi sebenarnya wajah mereka semua dewasa. Jelas, ini adalah pembunuh yang dikembangkan secara khusus oleh organisasi tertentu. Pada saat yang sama, di sudut kafe, lebih dari selusin pria dengan rompi anti peluru berdiri. Mereka mengeluarkan senjata api dari tas mereka, memasang detektor inframerah satu persatu, dan kemudian berbalik ke arah di mana Harvey York berada secara perlahan. Wajah Harvey York berubah, lalu dia berkata dengan lembut, "Pembunuh seni bela diri, dan tentara bayaran dari luar negeri." Jelas, ini harus menjadi dua kelompok orang yang berbeda, tetapi karena tujuan yang sama, kedua kelompok ini bersatu. Sementara itu di luar kafe, pada posisi pukul 10, seorang pria berseragam kamuflase muncul dengan tatapan membunuh. Orang-orang ini semua memegang senjata api dengan pengaman mereka, dan masing-masing memiliki ekspresi membunuh di wajah mereka. Jelas bahwa hari ini benar-benar situasi di mana tidak akan ada akhir dari kematian. Apakah itu Royce Yates atau Kiros Wright? Saat ini, Jessica Saban masih memiliki tingkat ketenangan tertentu. Apakah mereka berdua akan melenyapkanku? Lagi pula, apa yang Harvey York katakan tadi terlalu menyentuh Jessica Saban. Jadi pada saat ini, Jessica Saban secara tidak sadar berpikir bahwa orang-orang ini datang untuk mengejarnya. Harvey York memutar matanya, dia tidak tahu siapa orang-orang ini, tetapi mereka pasti tidak ada di sini untuknya. Lagi pula, Harvey York tahu bahwa mereka butuh waktu untuk menyelidiki Jessica Saban, apalagi orang lain. Jadi, kejadian hari ini harus ditujukan pada dirinya. Dari semua itu, selain kemungkinan keterlibatan keluarga Wright dan keluarga Yates, Harvey York memikirkan kemungkinan ada musuh lain yang terlibat. Hanya saja saat ini, dia pasti tidak akan menunjukkannya. Chapter 6906. Melihat Harvey York menatap tajam ke arah para pembunuh dan pria bersenjata di depannya, ekspresi Jessica Saban berubah lagi. Meskipun dia dianggap sebagai orang dari Grand City, dia juga berlatih seni bela diri. Tapi dia tahu betul bahwa dua tinju bukan tandingan 4 tangan, dan seorang pahlawan tidak bisa bertahan dari serangan sekelompok orang. Dia bukan generasi raja senjata, apalagi generasi dewa perang, bagaimana dia bisa menghentikan mereka semua? Pikiran ini melintas di benaknya dengan cepat, dan kemudian Jessica Saban menarik tangan Harvey York, dan berkata dengan suara yang dalam. "Harvey York, selama kamu bisa melindungiku dan keluargaku, aku bisa memberitahumu segalanya. Aku melakukan semua ini karena Dan Parker mendorongku dari belakang layar. Selain Dan Parker, Emery Wright juga terlibat. Aku punya bukti. Dan tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Sienna Wright. Mereka mencari peluang untuk membuat Sienna Wright bersalah. Mereka akan menginjak-injak Sienna Wright di bawah kaki mereka." Sambil menatap kerumunan, Harvey York berkata dengan tenang, "Aku bisa memahami jika Emery Wright ingin menginjak-injak Sienna Wright di bawah kakinya.
Lagi pula, keluarga kaya tidak memiliki kasih sayang terhadap keluarga mereka sendiri. Tapi bukankah Dan Parker melamar Sienna Wright? Mengapa dia harus melakukan hal seperti itu? Jessica Saban berkata dengan wajah kesakitan. Karena hanya jika Sienna Wright yang jatuh menjadi debu, Dan Parker dapat dengan mudah mendapatkannya. Jika Sienna Wright masih bertanggung jawab, maka Dan Parker tidak akan memiliki kesempatan. Aku mengerti. Harvey York mengangguk. Mana buktinya? Aku punya bukti, tapi aku harus menunggu sampai aku aman terlebih dahulu. Jessica Saban melihat pemandangan yang kacau tanpa gemetar dan membuka mulutnya. Yah, aku harap kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong saat ini. Dia melihat sekeliling lapangan, dan menendang koper Jessica Saban ke lorong saat berikutnya. Dor. Senjata api, Sugi diarahkan ke koper dan ditembakkan satu demi satu. Harvey York mengambil kesempatan untuk menyeret Jessica Saban ke pantry cafe. Ada banyak lemari es, loker dan barang-barang lainnya di dalamnya, dan juga banyak peralatan pemadam kebakaran yang relatif aman. Harvey York dengan cepat menendang pintu keluar, mengambil pisau di atas meja, dan kemudian menyeret Jessica Saban ke dalam freezer. Duar. Hampir pada saat yang sama, pintu ditendang terbuka, dan beberapa pria dengan senjata api masuk dengan cepat. Saat mereka muncul, mereka langsung menarik pelatuknya. Peluru timah meraung ke arah peralatan listrik dan loker yang segera dipenuhi dengan lubang. Namun, freezer yang dipilih Harvey York memiliki 3 lapis pelat baja, sehingga cukup aman untuk bersembunyi di dalamnya. Setelah melihat hasil tembakan mereka yang tidak mendapatkan apa yang diharapkan, orang-orang tersebut menghentikan senjata api di tangan mereka dan mulai bertukar magasin. Segera, lebih dari selusin pria menyerbu masuk, dan Sugi di tangan mereka berkilat-kilat dengan niat membunuh yang kuat. Sayang sekali mereka tidak menemukan orang yang mereka cari di tempat ini. Salah satu dari mereka, yang tampak seperti pemimpin, melihat sekilas ke pintu darurat, dan berkata dengan suara yang dalam. Lari dari tangga darurat, mungkin ke lorong bawah tanah. Cepat! Kejar! Lebih dari selusin orang bergegas mendekat, tetapi masih ada beberapa orang yang tetap tinggal, siap untuk terus mengobrak-abrik kotak dan lemari, ingin memastikan tidak ada yang terlewatkan. Wush! Saat freezer dibuka, cahaya pisau berkelabat. Chapter 6907. Dengan suara teredam, pembunuh yang membuka pintu freezer bahkan tidak sempat berteriak, tenggorokannya sakit, lalu dia roboh ke tanah tanpa suara. Para pembunuh lainnya tertegun sejenak. Sebelum mereka bisa bereaksi, Harvey York melintas sambil mengayunkan pisau di tangannya dengan cepat. Darah segera berceceran, dan beberapa orang lagi jatuh tanpa bersuara. Namun, para pembunuh ini kurang lebih cukup mampu. Beberapa orang datang mengepung mereka, dan beberapa orang segera meninggalkan ruangan untuk meminta bantuan. Saat teriakan minta tolong terdengar, semua pembunuh yang tersebar di sekitar kafe segera mengepung mereka. Dor. Tampaknya mereka tahu dengan jelas betapa kuatnya Harvey York. Dan orang-orang di luar tidak peduli apakah pembunuh di dalam akan baik-baik saja atau tidak. Saat orang-orang ini mengepung mereka, mereka semua mengangkat senjata api dan busur Suge di tangan mereka, dan menarik pelatuknya ke arah ruangan. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh. Dia menendang meja makanan barat yang terbuat dari baja tahan karat. Meja itu terguling dengan cepat, sementara dia sendiri bersembunyi di belakang meja dan keluar secara bersamaan. Suara dentingan terus terdengar, tetapi tidak satupun dari peluru timah dan panah-panah ini mengenai tubuh Harvey York. Sebaliknya, meja mendarat di atas lantai, Harvey York berguling sambil menembakkan sedotan di tangannya. Wush! Wush! Saat ditembakkan, banyak pembunuh yang memegang senjata api semuanya jatuh ke tanah dengan leher penuh rasa sakit. Jelas mereka memegang senjata api saat ini, tetapi di depan Harvey York, mereka rapuh seperti kertas. Jelas, keganasan Harvey York membuat para pembunuh ini sangat ketakutan. Mereka semua merasa bahwa kekuatan Harvey York jauh di luar imajinasi. Namun, segera para pembunuh ini menstabilkan pikiran mereka, dan bergegas keluar dengan cepat, mencoba menekan Harvey York dengan jumlah mereka dan daya tembak. Kamu tidak akan bisa. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh, tanpa Jessica Saban sebagai beban di sisinya, dia bergerak dengan mematikan. Sambil mengabaikan pembunuh ini, dia menendang lagi. Meja makan meledak pada saat ini, langsung membuat pembunuh yang tidak menarik pelatuknya jatuh ke tanah. Harvey York hanya melakukan 2 gerakan, tetapi hampir separuh dari pembunuh itu sudah tersingkir. Ini membuat para pembunuh itu semakin ketakutan. Mereka segera menyebar ke segala arah, tidak lagi mengamuk seperti yang mereka lakukan di awal. Bisa kalian pergi? Harvey York dengan santai mengambil busur silang Zige di tanah, mengangkatnya dan menarik pelatuknya dengan santai. Wush! Dengan suara itu, hampir semua pembunuh berseragam kamuflase jatuh ke tanah. Wush!
Pada saat aura Harvey York mencapai puncaknya, tiba-tiba, rasa bahaya muncul di hati Harvey York. Hampir secara naluriah, Harvey York maju selangkah untuk menghindari pukulan yang fatal. Ting! Bulu dengan kilau biru muda mendarat di tempat Harvey York baru saja berdiri. Tanah mulai terkorosi dengan cepat, terlihat sangat mengerikan. Menakutkan. Pembunuh seniman bela diri, jarum bulu merak. Melihat pemandangan ini, para pembunuh berseragam kamuflase itu dengan cepat mundur ke belakang. Tapi Harvey York tidak membiarkan orang-orang ini pergi saja. Dia bergegas menuju tempat di mana si pembunuh memimpin. Bulu merak lainnya muncul, dan kebetulan mendarat di atas seorang pembunuh berseragam kamuflase. Tubuh orang itu sedikit gemetar, dan saat berikutnya dia jatuh ke tanah tanpa suara. Chapter 6908. Harvey York tidak mengendurkan kewaspadaannya karena ini, tetapi meluncur lagi di tempat. Wush, wush, wush. Pembunuh yang memiliki bulu merak terus melancarkan serangan. Segera, semua pembunuh berseragam kamuflase jatuh ke tanah, dan masing-masing dari mereka mati dengan sangat damai. Ini juga menunjukkan dominasi siluman pembunuh dari Royal Flush. Lagi pula, benda ini dikatakan mampu membunuh bahkan dewa perang, apalagi pembunuh biasa ini. Saat ini, Harvey York juga telah menentukan lokasi pembunuh yang menggunakan jarum bulu merak. Dia datang langsung dari gerbang kafe, lalu mengangkat busur silang Zuge di tangannya, menunjuk ke atas lampu jalan di seberang gerbang, dan langsung menarik pelatuknya. Wush! Pria di atas lampu jalan yang memegang bulu merak dan memakai topeng, tidak sempat bereaksi. Tangan kanannya gemetar, dan bulu merak di tangannya terlepas. Tapi saat berikutnya, pria itu mengeluarkan belati ekstra di tangannya. Dia melompat turun dari atas lampu jalan, dan belati di tangannya menusuk langsung ke area spiritual Harvey York. Cepat, akurat, dan kejam. Yang paling penting adalah reaksinya sangat cepat sehingga membuat orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Harvey York tidak punya waktu untuk mengangkat busur silang Zuge di tangannya. Dia hanya bisa bergerak ke samping untuk menghindari serangan tiba-tiba lawan, dan kemudian memukul balik dengan backhandnya. Duar! Tinju dan telapak tangan kedua belah pihak bertabrakan, dan perasaan kesemutan yang tak tertandingi muncul dari telapak tangan Harvey York. Karena kekuatan pukulan Harvey York, lawan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Guntur yang menyebar dari telapak tangan lawan terus menjarah saat ini, langsung mengubah topeng lawan menjadi abu. Harvey York juga mengenali identitas pihak lain saat ini. Dia adalah manusia supernatural Amerika bernama Dewa Petir yang mengikuti Kiros Rite. Namun, menilai dari keahliannya, selain menggunakan teknologi genetik Amerika Serikat, dia juga pasti telah berlatih seni bela diri negara H. Jika tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Harvey York secara kasar memperkirakan bahwa kekuatan lawan harus menjadi dewa perang setengah langkah. Tetapi karena superposisi teknologi genetik dari Amerika Serikat, kekuatannya mungkin lebih kuat daripada beberapa dewa perang biasa. Setelah mengenali identitas pihak lain, Harvey York tidak terburu-buru bertindak. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Aku pikir dengan identitas dan status Kiros Rite, bahkan jika dia menderita beberapa kerugian. Sebelum bertindak, hal seperti ini juga harus direncanakan terlebih dahulu daripada bertindak secara impulsif." Tapi tanpa diduga, dia langsung memintamu untuk bergerak, dan bahkan mengatur permainan seperti itu. Sepertinya dia sangat memikirkanku. Ketika Raiden mendengar kata-kata Harvey York, sudut matanya sedikit berkedut. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Harvey York dengan dingin. Dia sudah menganggap remah kekuatan Harvey York. Selain tentara mati yang diangkat oleh keluarga Wright, dia juga mengirim pembunuh bayaran dari Amerika Serikat. Tetapi dengan begitu banyak orang berkumpul, masih belum ada cara untuk menyelesaikannya. Menjatuhkan Harvey York, dan dia bahkan tidak ragu untuk menggunakan senjata seni bela diri Dewan Mitos, tetapi itu juga secara tidak sengaja mengungkapkan keberadaannya. Jika Raiden dapat diberi kesempatan untuk memilih lagi, dia tidak akan memilih untuk menyerang dan memprovokasi Harvey York. Dia akan melarikan diri, bagaimanapun misinya bisa gagal, tetapi identitasnya tidak boleh diungkapkan. Hanya saja masalahnya telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Raiden mengulurkan tangan kanannya pada saat berikutnya, dan palu yang membawa guntur terbang dari kejauhan dan mendarat di telapak tangannya. Chapter 6909. Duar. Palu petir meledak sepenuhnya pada saat ini, bersiul ke depan dengan cahaya guntur yang menggantung dari langit. Harvey York mengulurkan tangannya dan menamparkan dengan acuh tak acuh. Duar. Setiap kali kedua belah pihak bertabrakan, terjadi ledakan sonik yang tak terbayangkan, dan seluruh alun-alun seperti kiamat. Wush! Ketika palu petir jatuh untuk ke-9 kalinya, ekspresi Harvey York tiba-tiba membeku. Dia melintas ke satu sisi, menghindari cahaya guntur yang cepat di saat yang hampir mustahil, dan kemudian dengan ringan telapak tangannya mendarat di dada Raiden. Dengan lengkingan keras,
tubuh Raiden terguncang, dan dia langsung terpental keluar. Cahaya guntur yang terkandung dalam palu petir di tangannya menghilang dalam sekejap, dan tubuhnya menabrak tiang listrik seperti anjing mati, dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Dia masih berjuang untuk bangun dan bermaksud untuk mengambil bulu merak yang tersembunyi di pinggangnya. Tapi Harvey York sudah mendekat dalam sekejap dan menendangnya keluar. Buk! Tubuh Raiden terbang lagi, sebelum jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya gemetar, darah mengalir dari seluruh tubuhnya yang tampak hancur berantakan. Jelas, selain serangan sengit Harvey York, secara bersamaan memobilisasi kekuatan tempur seni bela diri dan kemampuan genetik juga menjadi beban berat di tubuhnya. Jadi saat ini dia hampir tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi. Dia batuk keras beberapa kali, lalu tubuhnya bergetar, dan dia memuntahkan seteguk darah, dengan ekspresi sangat memalukan. Aku kalah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Chiron Wright. Itu juga tidak ada hubungannya dengan Roy Siates. Semua ini aku sendiri yang berinisiatif untuk melakukannya. Aku berpikir bahwa kamu sangat licik, jadi aku berencana untuk membalas dendam padamu. Dimanapun kamu menyerahkanku, pengakuanku akan selalu seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Tuan Chiron Wright. Meskipun Raiden muntah darah saat ini, ada lebih banyak kesungguhan di matanya. Jelas, dia sangat tahu tentang harga yang harus dia bayar setelah kalah. Tapi dia rela membayar harga itu sama sekali. Kamu tidak terlihat seperti orang negara H, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan sangat setia kepada tuanmu yang dari negara H. Sangat jarang orang seperti itu. Harvey York sangat mengaguminya. Selain itu, karena masalah ini terkait dengan keluarga Wright, bahkan jika masalahnya mencapai penjara naga, itu mungkin akan tetap berakhir dan kamu yang akan disalahkan. Hanya bisa dikatakan bahwa perhitunganmu sangat bagus. Apakah itu sukses atau gagal, kamu telah menghitung hasilnya. Dan kamu pikir aku tidak dapat menyelesaikanmu kan? Dewa petir mencibir ketika mendengar ini, dan berkata, benar, di negara H ada aturan raja, tidak peduli siapa kamu harus bertindak sesuai dengan aturan ini. Dan jika kamu menggunakan aturan untuk mempermainkan orang yang sekarat, Chiron Wright 100 kali lebih baik darimu. Sederhananya, aku membuatnya malam ini, itu masalah biasa. Tidak ada yang akan mengejarnya. Aku telah gagal, dan paling aku hanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kamu tidak akan bisa menyentuh Chiron Wright dan mereka semua. Secara keseluruhan, aku sarankanmu untuk menerima ini. Setelah mengatakan ini, Raiden mencibir dengan sarkasme dan penghinaan yang tak terlukiskan dalam suaranya. Seolah-olah Harvey York hanyalah pion dalam perhitungannya. Itu saja. Meskipun Raiden sedang bermain catur dengan nyawanya sendiri dalam permainan ini, dia masih merasa bahwa dia pasti akan menang. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, kamu benar-benar bertekad. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu?